يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. Mulai ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Pagi ini kita Suaranya kok nggak ada. Suara Unianti. Ya. Yanti, tolong Yanti, maaf punten itu soundnya dihidupkan Yanti. Mati itu soundnya Yanti. Punten. Oh iya di Oke. jalanan menuju kantor. Iya, oke. Salam Iya, dan tolong. salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih singkatnya, kami persilakan kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Akila, Ibu Nuning Krisna, soalnya belakangnya sekarang ganti, jadi saya agak. Ibu Nuning Krisna silakan untuk memberikan salam sapa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kami hormati Bapak Ustadz Rahman, ibu-ibu Majelis Taklim Akilah dan tim IT yang hari ini alhamdulillah masih bisa ada, walaupun ada yang masih sakit ya masih bisa ikut hadir. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu yang lain juga menyusul ya Bu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah pada hari ini akan mengikuti kajian dari Ustadz Rahman, insyaallah dengan judul sahabat yang membawa kita ke surga. Semoga nanti apa-apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahman betul-betul akan menjadi bekal atau kita dalam memilih sahabat acuan, atau kita lebih bisa atau mengajak kita sendiri yang akan mengajak teman-teman kita menjadi sahabat yang akan membawa sahabat kita atau sahabat kita akan bawa kita ke surga. Amin. Terima kasih Bu Yanti. Yanti, silakan. Yanti, udah selesai. Silakan. Terima kasih Ibu Nuning. Silakan kepada Ustadz Rahman untuk membawakan tausiahnya.
ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi karimir rahman. Allamal Qur'ana. Khalaqal insana. Allamahul bayan. Thumma alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. وبفضله تقصى الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أما بعد. Ibu-ibu Majelis Taklim Akilah yang dimuliakan Allah, yang hari ini masih terus istiqomah menjemput hidayah Allah, membersamai hidupnya dengan hidayah, menemani hidupnya dengan keimanan. Mudah-mudahan nikmat ini semua nanti kelak akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an di surah Al-Qiyamah Allah menjelaskan bagaimana ada golongan-golongan yang dimana ketika dia dibangkitkan di akhirat kelak nanti, mukanya itu berseri-seri bercahaya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kenapa mukanya kata para ulama berseri dan bercahaya? Karena dia sudah tidak sabar lagi menanti pertemuan ya, untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk bertemu dengan Tuhannya. Maka kita di dunia ini adalah ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menanti perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menguasai segala sesuatu, yang mengetahui segala sesuatu. Mudah-mudahan kita terus sabar dan istiqamah dalam segala ketaatan, dalam segala amal-amal soleh yang kita laksanakan atau apa yang akan kita kerjakan kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah pada hari ini tema kita tidak kalah menariknya dari pertemuan sebelumnya, di mana kita alhamdulillah sudah mendapatkan banyak ilmu terkait bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana kita bisa mencintai Quran, bagaimana metode yang pas untuk kita memulai jatuh cinta kepada Quran. Alhamdulillah di pekan lalu sudah kita dapatkan. Nah, yang akan kita bahas kali ini juga berkaitan dengan apa yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya yang namanya keistiqomahan, yang namanya sebuah amal soleh tidak bisa dilakukan oleh individu masing-masing, tetapi harus senantiasa berjamaah. Bukankah kalau kita memulai kajian ini dengan bersama-sama melihat dan menengok kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap rasul, setiap nabi yang dia utus, pengikut-pengikut yang setia membersamainya. Ya, itu sudah sunnatullah. Kalau kita belajar bagaimana Nabi Musa alaihi salam, ya, itu memiliki sahabat yang setia, bahkan ya, dialah yang menjadi pendamping Nabi Musa, bahkan menjadi menterinya Nabi Musa, bahkan juga sekaligus mengambil alih jabatannya Nabi Musa ketika dia tidak bersama kaumnya. Ya, pentingnya ya dari tema kita sahabat, ya. Dimana kalau kita lihat ya, kita buka bersama-sama di dalam surah Toha. Nah, kita buka surah Toha juz yang ke-16. Surah yang ke-20. Ayat ke-24 sampai kita lihat ayat yang ke-37. Kita akan belajar bagaimana ya para nabi saja butuh yang namanya sahabat, butuh yang namanya ya teman-teman yang membantunya dalam perjuangan dakwahnya. Sudah dibuka surah Toha. Surah Toha juz ke-16 ayat yang ke-40 ke-20 berapa tadi? Ayat yang ke-20 20
sampai ayat 35. Ya, baik. Saya bacakan, nanti silakan bisa ibu-ibu membacakan artinya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Ya, ada yang mau membantu kita membacakan artinya? Ayat ke-24, Gus. Ya, ayat ke-24 sampai ayat yang ke-35. Ya, boleh siapa dari ibu-ibu, silakan siapa saja. Bu Nuning, Bu Ferry, Unimis. Mary baca yang 24 ya, Un. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Zulkarnain berkata, dinding ini... Bukan Ibu. Sorry. Iya, iya. Sorry. Ini kok masih masalah. Lanjut, Us. Saya kok jadi ini ya. Udah juz 16 kok masuknya ke ini. Bentar ya. Toha juz 16 ya. Ayat yang ke-24 sampai 35. Ini pendek-pendek ayat. Diaktifkan dulu Ibu. Ibu Nuning, maaf. Sorry. Aduh, ya Allah. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Berkata Musa, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih pada Engkau dan banyak mengingat Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Maha melihat keadaan kami. Nah, ini doanya luar biasa, ceritanya luar biasa. Kalau kita menengok ya bagaimana kisahnya Nabi Musa, seorang nabi yang dia di dalam doanya itu minta sahabat, ya, yang dia inginkan tuh sahabat seperti apa. Nah, ya kan? Kalau kita bertanya, Ustadz, sahabat seperti apa yang harus kita temani? Ini ada jawabannya dari surah Toha ayat 24 sampai 35. Di mana ketika Nabi Musa mengetahui tentang beratnya cobaan hidup yang akan dia lalui, beratnya tantangan hidup yang akan dia hadapi, maka dia berdoa kepada Allah untuk dilapangkan dadanya. Nah, jadi kita dengan banyak mengaji itu untuk melapangkan dada, sehingga kita mudah mengucapkan sesuatu yang baik. Tapi tidak lupa Nabi Musa juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia seorang nabi, dia adalah utusan Allah, tapi dia tidak lupa di dalam doanya itu, waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, karuniai saya sahabat, saudara yang bisa menjadi pembantuku, yang bisa menemani dakwahku, yang bisa menemani keimananku. Siapa itu? Harun akhi. Nah, yaitu Harun sendiri, yaitu saudaraku. Jadikan dia seperti sahabatku, jadikan dia seperti ya temanku untuk aku ajak dakwah. Tujuannya apa? Untuk banyak mengingat Allah, membantu dalam dakwahku, untuk banyak mengingat Allah, untuk banyak berzikir kepada Allah. Ya. Jadi cari teman itu harus punya 3 kriteria. Nah, kalau dari kisahnya Nabi Musa itu, kenapa dia minta Harun? Karena Harun tuh punya kriteria pertama, dia menguasai apa yang sedang dikerjakan Nabi Musa.
Wa asyriku fi amri. Agar dia itu bisa ikut pekerjaanku ya Allah. Nah, jadi kalau kita cari sahabat, teman, cari yang memang dia bisa membantu dakwah kita, yang memang juga dia terbiasa di dakwah, gitu ya, yang memang juga terbiasa ikut majelis taklim biasa misalkan, ya, yang memang terbiasa beraktivitas sosial. Seperti Nabi Musa memilih Harun bukan karena hanya dia taat, tapi itu yang pertama yang Nabi Musa inginkan. Wa asyriku fi amri, biar dia bisa bantu dakwahku, bantu pekerjaanku, ya. Kainusabbihaka katsira. Jadi selain kompeten di bidang yang kita geluti, sahabat juga yang kita temani itu harus bisa banyak bertasbih kepada Allah. Jadi dia orangnya soleh gitu, beriman. Jadi jangan sampai kita punya sahabat itu kan teman dekat. Bahkan kalau kita lihat bahasanya di sini, waja'alli waziran. Bahkan Nabi Musa itu minta seorang wazir. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, kalau terjemahnya di situ, waziran itu apa? Seperti pembantu atau bisa dikatakan presiden yang punya menteri. Ya kan? Presiden yang punya menteri yang membantu dalam ya kebijakan-kebijakan serta aktivitasnya. Jadi peranan sahabat itu betul-betul penting. Kapan kita milih sahabat yang salah, maka akan fatal berakibat dalam urusan kita. Maka selain dia kompeten di bidangnya, sahabat yang kita pilih juga harus beriman dan soleh. Banyak bertasbih kepada Allah. Sering ngaji, baca Quran. Kemudian tujuannya yang lain, sahabat ini tidak hanya soleh untuk dirinya, kompeten di bidang yang kita juga geluti, yang kita juga saat ini berada, tapi dia bisa membantu kita bersama-sama ingat Allah. Nah, itu kriteria sahabat yang bagus ini. Wa nadzkuraka katsira. Ini kalimatnya pakai kata nadzkuraka. Itu dari kalimat zakara yazkuru. Zakara yazkuru itu artinya mengingat. Di sini pakai dhamir nun. Nah, nadzkuruka berarti agar kami. Bahasanya agar kami bisa mengingatmu, berzikir kepadamu ya Allah banyak. Artinya apa? Sahabat ini bisa membantu kita, membuat kita banyak zikir sama Allah. Zikir yang dimaksud di sini apa? Ustadz, mengingat Allah, dan tentu saat ini cara yang terbaik mengingat Allah adalah dengan banyak sholat dan membaca Al-Quran. Nah, jadi sebenarnya Al-Quran sudah memberitahu kita bagaimana cara mencari sahabat. Di mana Ustadz kisahnya Nabi Musa di surah Toha ayat ke-24 sampai ayat 35. Nah, jadi kalau kita ditanya orang, kamu kok pilih-pilih sahabat sih? Gitu ya. Kok ibu ini kok pilih-pilih sahabat? Bukan saya pilih-pilih, tapi memang Al-Quran mengajukan kita pilih-pilih gitu. Kalau Nabi Musa aja milih-milih buat sahabatnya, bahkan dia doa langsung, dia sebutkan nama sahabatnya. Siapa itu? Harun. Haruna akhi. Kenapa kita tidak boleh minta? Ya Allah, jadikanlah sahabat dekatku, ibu ini. Ya Allah, jadikanlah ibu ini sebagai sahabat dekatku. Ya Allah, saya lihat dia rajin ngaji. Ya Allah, saya lihat dia itu semangat aktivitasnya. Ya Allah, jadikan dia sebagai sahabat dekatku yang membantu dakwah. Kita harus berdoa seperti itu agar Allah datangkan. Gitu. Sama seperti Nabi Musa alaihi salam yang berdoa kepada Allah sebelum dia maju kepada Fir'aun. Nah, sebelum maju kepada Fir'aun dia udah persiapkan semua. Ya, salah satu yang dia persiapkan adalah siapa sosok yang akan mendampinginya. Sahabat siapa yang akan mendampinginya. Karena Nabi Musa tahu bahwasanya dakwah itu tidak bisa diemban sendiri, tidak bisa dia pikul sendiri. Sebenarnya Nabi Musa bisa dengan bantuan Allah dia bisa mengalahkan Fir'aun. Tapi kenapa di sini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisahnya Nabi Musa, ya, seorang sahabat bernama Harun. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu berjamaah dalam keimanan, berjamaah dalam ketakwaan. Makanya banyak sekali ayat itu yang menganjurkan kepada kita untuk saling berpegang teguh. Saling bersaudara antara orang yang beriman. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendak kita semua itu wa'tasim. I'tasim itu apa? Ya, saling bahu membahu, saling bekerja sama. Ya, bihablillahi jami'an,
ya, menguatkan diri kita dengan Al-Quran, wala tafarraqu, dan jangan kita terpecah belah. Ya, ini tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk mencari teman yang soleh. Nah, bahkan dalam hadis itu Rasulullah memberikan bahkan permisalan, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah itu memberikan permisalan seorang sahabat. Jadi sahabat itu dibagi menjadi dua. Ada sahabat yang soleh dan ada sahabat yang su. Sahabat yang soleh dan sahabat su. Apa itu su, Ustaz? Sahabat yang buruk, yang mesti kita hati-hati dengannya. Sahabat yang soleh Rasulullah berikan permisalan. Mathalul jalisis salih wasu. Permisalan, ya, teman duduk, ya, teman nongkrong, teman ngopi, gitu ya, teman kondangan, teman arisan, ya kan, teman majelis taklim, pokoknya ya event-event apapun itu, yang tidak teman dan sahabat kita, kata Rasulullah, hati-hati dan pandai-pandai memilih. Karena Rasulullah mengatakan perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk itu Rasulullah berikan permisalan dengan dua misal. Yang pertama, kahamilil misk wa nafikhil kir. Seperti, ya, penjual minyak dan tukang las, ya. Atau orang yang pandai menyalakan api. Jadi ya istilahnya kalau sekarang itu tukang las lah, ya, yang mainannya itu besi dan bisa menyalakan api, gitu. Kata Rasulullah, fahamilul misk, orang yang menjual minyak wangi, ya, itu mungkin kalau kita berteman dengannya, pasti kita akan diberikan, ya, hadiah minyak wangi. Ya, biasanya kayak misalkan kalau kita berteman dengan, contoh gitu ya, misalkan Ibu Nuning atau Ibu Yanti, misalkan punya usaha, misalkan, contoh gitu ya, Ibu Yanti, ya kan, punya usaha KFC, ya bagi-bagilah dia kalau kajian itu kupon KFC, ya kan. Punya usaha, ya kan gitu ya Pak ya. Punya usaha umroh, bagi-bagilah dia, ya kan, umroh gratis. Itu sama seperti penjual minyak wangi. Dia jual minyak wangi, berteman dengannya, minimal kita dapat minyak wanginya, gitu. Nah, atau yang kedua, kata Rasulullah, kalau kita tidak dapat minyak wanginya, kita selalu mendapatkan bau wangi di sekitar dia. Jadi kalau duduk sama dia tuh wangi, terus pengen dekat, nyaman, jadi nggak mau pindah, gitu. Nah, itu permisalan kata Rasulullah teman yang baik, seperti penjual minyak wangi. Ya, ini kan analoginya saja, tapi kan banyak ya, bukan hanya penjual minyak wangi. Ya, apapun itu yang mereka miliki dari usahanya pasti akan memberikan manfaat bagi kita yang dengannya. Kemudian kata Rasulullah, ada satu lagi permisalan seperti orang yang pandai, ya, besi tadi. Ya, kalau kita berteman dengannya, ya, mungkin dia akan, ya, bisa jadi membakar kita atau kita kena percikan apinya, ya. Atau kalau tidak membakar atau tidak mengenai apinya kepada baju kita karena dia suka keras atau main besi itu, minimal baunya itu akan mengganggu ya kita. Nah, itulah permisalan, ya, yang Rasulullah SAW gambarkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa kalau orang soleh yang kita temani, maka kita akan kecipratan solehnya. Kita akan kecipratan keimanannya. Kita akan selalu mengajak. Mungkin dia tidak berikan hadiah, ya. Mungkin kalau dia soleh dan dia punya sesuatu, mungkin dia akan berbagi itu. Tapi kalau misalkan dia hanya memiliki keimanan, ya minimal keimanannya itu bisa kita rasakan. Syukur-syukur dia soleh seperti siapa? Abdurrahman bin Auf, gitu ya. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang dimana Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah, ya, berhenti memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Bahkan awal mula, ya, tersebarnya Islam dari sahabat-sahabat yang masuk Islam di awal-awal itu hampir 10 orang lebih diislamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan antara mereka ada yang dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan hartanya. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Ya, ini kan sebuah contoh bahwasanya sahabat yang soleh akan senantiasa memperjuangkan kesolehannya tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain.
Maka dia akan selalu memaksakan dirinya bagaimana saya bisa soleh dan orang lain ikut soleh. Nah, sebaliknya, kalau orang yang tidak soleh, teman yang tidak baik, ya dia akan selalu memberikan keburukan bagi kita dan akan selalu mengganggu kehidupan kita dengan sifat-sifat buruknya. Maka pentingnya itu kita pilih-pilih teman. Jadi kita nggak boleh bilang, kalau saya itu Ustaz orangnya nggak pilih-pilih teman. Nggak bisa, salah itu. Salah kalau kita hidup nggak pilih-pilih teman. Itu salah, karena agama tidak mengajarkan kita seperti itu. Agama justru mengajarkan kita selektif untuk memilih teman, apalagi teman dekat. Kalau kita bergaul, mengenal orang, ya tidak ada masalah. Siapapun kita kenal, ya. Tapi untuk kita jadikan teman dekat, teman duduk, teman nongkrong, teman diskusi, teman apapun itu sampai curhat-curhatan. Nah, makanya kenapa banyak kejadian-kejadian aib-aib rumah tangga itu terbuka luas, ya kan? Aib-aib rumah tangga itu bisa tersebar luas. Ya, aib-aib kita juga bisa diketahui oleh orang lain karena kita salah milih teman duduk. Kita curhat kepada orang yang, mohon maaf, dia tidak bisa menjaga aib, dia tidak bisa menjaga apa yang kita ceritakan kepada dia. Akhirnya tersebar ke lain-lain dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh bahwasanya dalam agama kita berteman kita mesti selektif. Teman harus pilih-pilih, ya. Melihat siapa yang kita jadikan teman, siapa yang kita ajak duduk dan diskusi serta ngobrol terkait masalah keimanan. Ya, tidak hanya itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga ya menjelaskan bahwa al-muslimu akhul muslim. Di dalam hadis yang lainnya juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, al-mar'u ma'aman ahab. Ya. Jadi muslim dengan yang satu itu bersaudara. Nah, maka kita mengedepankan pertemanan yang kuat itu kepada orang yang sesama keimanannya, sesama muslim, dan tentunya tujuan dan visinya sama. Jadi berteman dengan non-muslim boleh, tapi bukan menjadi sahabat dekat teman duduk. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah katakan di surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu ikhwah. Jadi Allah sendiri yang sebenarnya menginginkan kita itu untuk mencari pasangan-pasangan hidup yang seiman, teman-teman hidup yang seiman. Bahkan Rasulullah tadi dalam hadis yang saya sampaikan, almar'u ma'aman ahab. Sampai begitu pentingnya sahabat itu, Rasulullah mengatakan hadis yang singkat ini. Hadisnya disingkat. Almar'u, seseorang, ma'a man ahab. Akan dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai. Jadi begitu pentingnya memilih teman. Bahkan Rasulullah memberitahu kepada kita itu nanti akan dikumpulkan bersama siapa yang kita cintai di dunia loh. Ya, kalau kita mencintai orang soleh, mencintai orang yang baik, yang ulama, meskipun kita bukan orang soleh, ya kata Imam Syafi'i dalam syairnya, ya uhibbus solihina walastu minhum. Saya mencintai orang yang soleh meskipun saya bukan bagian dari mereka. Ya, inilah ajaran agama kita yang mulia sebagai petunjuk sebenarnya. Nanti kita akan gali. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bercerita tentang persahabatan yang indah. Ya. Nah, tetapi di awal ini kita kaji dari hal itu bahwasanya yang ingin saya sampaikan, memilih teman itu adalah kewajiban dan keharusan. Bahkan selektif di dalamnya itu tidak mengapa. Jadi kalau kita dibilang ini kok judes banget gitu kan, nggak mau gaul sama kita, nggak mau nongki-nongki sama kita, sombong banget sih kamu, ya jeng gitu ya, jeng nggak mau gabung sama kita, emang tongkrongan kita kurang apa sih gitu kan. Nah, itu nggak masalah kalau kita dibenci karena itu, karena kita menjauhi keburukan yang ada di dalam. Ya, yang nongkrong lah kayak istilahnya banyak hal-hal yang kurang bermanfaat lah, dalamnya diisi dengan gibah lah, gosip lah, pokoknya banyak keburukan yang kita tahu sehingga kita enggak deh, saya lebih baik menjauh daripada dekat. Tadi itu kecipratan api-apinya, minimal baunya itu kita dapat gitu loh, minimal pas nongkrong di situ tuh kuping jadi panas gitu, kok isinya nyerita apa, gibah aja, gosip aja, jelekin orang aja, itu kecipratan. Nah, maka agama yang pertama yang saya jelaskan tadi adalah betul-betul menganjurkan kita minta sahabat yang mulia. Minta orang yang kita cintai yang memang menjadi pendamping hidup kita, termasuk juga jodoh, ya, termasuk juga teman dekat kita, seperti hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, kalau kita akan dikumpulkan dengan siapa yang kita cintai di dunia. Bahkan Umar bin Khattab juga dalam perkataannya,
Kata Umar bin Khattab, ini bukan hadis, tapi perkataannya Umar bin Khattab yang kita bisa jadikan pelajaran. Karena dia adalah sahabat yang, nah ini juga Umar sahabat yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keislamannya tidak diragukan lagi. Ya, perjuangannya tidak diragukan lagi. Kontribusinya apalagi ya, menjadi sejarah ya tinta emas bagi generasi saat ini, bahwasanya sosok Umar tidak akan pernah dilupakan. Apa kata Umar? Ma'atal abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhir salih. Kata Umar, tidak ada nikmat yang paling besar setelah Islam. Jadi setelah kita berislam, kita alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam, bersyahadat, sholat 5 waktu, menjalankan semua rukun-rukun yang ada dalam agama Islam ini. Kata Umar, tidak ada nikmat yang lebih baik daripada itu. Setelahnya yang lebih baik daripada kenikmatan akhun soleh. Akhun itu saudara, soleh itu solehan. Jadi saudara yang memiliki sifat soleh. Nah, kata Umar, فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ وُدًّا مِنْ أَخِيهِ, apabila kita mendapatkan itu dari saudara kita, kata Umar, fal yatamassak bihi, hendaklah kita pegang erat-erat. Jadi kita ini alhamdulillah sudah diberikan sahabat-sahabat ini di Majelis Taklim Akilah, ya, yang masya Allah semuanya orang-orang soleh. Maka tugasnya Ibu Nuning ini pegang erat-erat yang sudah ada, dan tidak boleh lepas, dan ditempel terus, ya, pepet terus, jangan dilepas. Ini orang-orang soleh, dan ini nikmat. Ini yang dikatakan Umar, bukan saya. Umar mengatakan nikmat yang paling baik setelah Islam itu adalah akhun soleh, saudara yang soleh. Itu nikmatnya luar biasa. Bukan main. Kita setiap Rabu diajak ngaji, ditelepon-teleponin, ya kan? Ayo ngaji. Itu wah, masya Allah. Siapa lagi kita yang kita harapkan kalau misalkan tidak ada lagi yang nelpon-nelpon kita, padahal kita sedang butuh-butuhnya dekat sama Allah. Ya aduh, kok nggak ada lagi yang ngajak-ngajak saya kajian nih. Ada jamaah seperti itu. Ustaz, saya sudah tidak lama kajian nih. Nggak ada yang ngajak-ngajak juga. Apa Ustaz ada jadwal kajian? Jadi kadang seseorang itu ketika memang dia sedang menikmati dunia, lupa sedikit sama Allah. Ketika ada masalah, ada cobaan, ingat Allah. Justru dia mulai cari, ngaji di mana ya? Mau nenangin hati. Nah, teman-teman yang seperti ini itu, Masya Allah, jangan pernah kita lepas. Ya, jangan pernah kita lepas, karena kata Umar, kalau kita sudah dapat cinta darinya, ya, cinta ini dalam bentuk tadi, ajakan kebaikan, kata Umar, hendaklah kita berpegang dengan erat. Ya, jangan dilepaskan. Itulah kenapa pentingnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, sahabat itu begitu memiliki posisi yang mulia, bahkan dia bisa menjadi syafaat. Seperti yang tadi hadis yang saya sampaikan, almar'u ma'aman ahab. Sahabatnya bahkan ya di akhirat, masya Allah, ini kalau sahabat soleh sampai di akhirat pun, di dalam hadis dikatakan ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga dan melihat nikmat-nikmat surga, di dalam hadis dikatakan para sahabat yang soleh mencari mana temanku yang dulu di dunia. Dan dia ketika tidak mendapatinya, dia minta sama Allah, ya Allah, tidak ada temanku dulu yang ngaji sama saya di sini, ya Allah. Dan dia dalam hadis dikatakan memberikan syafaat kepada temannya sehingga menolongnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu derajat tertinggi nanti ketika kita saling memanggil nama, ya Allah, tidak ada ibu ini, mana ibu ini, ya Allah. Ditarik bantuan dengan syafaat kita. Ya. Maka itu kenapa Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahab. Kita bersama orang yang kita cintai. Bahkan tidak hanya itu saja, di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah memberitahu kepada kita kalau kita punya teman yang baik, tidak hanya kita dapat sifatnya yang baik, kita tidak hanya dapat teladannya yang baik, kita tidak hanya dapat semangat hidupnya yang baik, tapi juga kata Rasulullah, ini orang kalau dia sudah berdoa, nah dia doain kita, itu mustajab. Jadi kalau kita punya orang soleh nih, banyak yang minta doa sama dia. Bu, tolong doain saya ya. Saya besok ada kegiatan, besok saya ada ini, besok saya ada ini. Doain bisnis saya, doain. Itu kata Rasulullah. Doanya orang soleh ini mustajab. Ya. Kata Rasul dalam hadis, da'watul mar'i al-muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun.
Nah, kata Rasulullah, doanya seorang muslim yang soleh kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya, ya, itu adalah mustajab. Jadi kalau kita sudah berdoa atau kita minta doa kepadanya dan dia diam-diam mendoakan kita, kata Rasulullah, mustajab. Ya, inda ra'sihi malakun. Ya, dan dia akan dikabulkan doanya, ya, melalui malaikat-malaikat yang mewakilkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertugas untuk mengaminkan doanya. Jadi tatkala kita berdoa, misalkan Ibu Nuning berdoa sebagai ketua majelis taklim Akila, ya Allah, disebutin semua tuh satu-satu nama-nama anggotanya. Ya Allah, ajak dia untuk ngaji, istiqomahkan dia. Itu para malaikat diutus langsung oleh Allah. Ya, ini hadisnya jelas. Malakun muwakkal, malaikat-malaikat yang mewakilkan Allah di muka bumi ini untuk apa? Mengaminkan doa itu. Bayangkan. Kullama da'a li akhihi bi khairin. Selama dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan. Qala al-malakul muwakkal, berkata malaikat-malaikat yang mewakili Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini mengatakan apa? Amin. Wala kabi muslim. Bayangkan yang mengaminkan bukan manusia, malaikat. Malaikat, amin wala kabi muslim. Dan bagimu dan untukmu kamu mendapatkan semisal dari apa yang kamu doakan kepada saudaramu. Masya Allah, itu luar biasa sekali ternyata ketika kita berteman dengan sahabat yang soleh. Bahkan doanya saja Masya Allah mustajab. Ya, mustajab. Jadi ya kalau kita nih mau banyak dipermudah segala urusannya, ini juga kata para ulama sebagai hikmah dan ibrah serta rumus kehidupan. Jadi rumus kehidupan, kalau Ustaz saya pengen hidup saya itu mudah, hidup saya itu lancar, banyak doakan orang lain. Karena orang yang banyak mendoakan orang lain kebaikan, maka kata malaikat, amin, malaikat mengaminkan agar diijabah doanya, dan malaikat mengatakan apa? Wala kamilislit. Semoga engkau mendapatkan apa yang engkau doakan. Jadi kalau kita doakan, ya Allah berikan kemudahan kepada saudara saya ABCD terkait apa yang dia inginkan, apa masalah-masalah kita juga akan diselesaikan oleh Allah. Nah, makanya kenapa kita tidak boleh pelit mendoakan orang lain. Makanya kita tidak boleh pelit datang kepada orang soleh untuk minta doa, jangan malu-malu. Dan kita juga jangan pelit mendoakan orang, ya. Karena dengan doanya dia sembunyi-sembunyi, ya, itu akan mendapatkan, ya, ijabah dari Allah. Dan yang mendoakan dapat kebaikan sama seperti apa yang ia doakan. Kuncinya selama dia berdoa dengan hal-hal yang baik. Maka tidak salah kalau Umar tadi sampaikan, tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali teman-teman yang soleh. Dan itu ya bisa dibuktikan ya dari apa Ustaz? Kita berteman dengan orang soleh dan berdekatan dengannya, maka itu bisa kita buktikan. Tapi kalau tidak punya teman soleh, tidak bisa dibuktikan. Alhamdulillah, saya juga merasakan dekat dengan orang-orang soleh itu, minta doa sama dia. Setelah kita datang ke dia, minta doa sama dia, keurusan tuh kayak lebih mudah. Urusan tuh kayak Allah lancarkan. Ya, ini bisa kita praktekkan. Ya, untuk ya membantu juga hidup kita, atau kita mendoakan orang lain, maka kita juga akan mendapatkan apa yang kita doakan. Nah, makanya dalam Al-Quran diabadikan beberapa kisah, ya. Dari hadis tadi kita sudah jelaskan pentingnya kita berteman dengan orang soleh. Ya, di awal juga kita sudah sebutkan bagaimana Allah menjelaskan kisah Nabi Musa, persahabatannya dengan Harun. Ya, bahkan ketika Nabi Musa berangkat ke Gunung Tur, ya kan? Ya, Tur wa kitabim mastur, ketika dia bersemayam di Bukit Tur 40 hari 40 malam, itu yang menggantikan posisinya, yang menggantikan tempatnya itu adalah Harun untuk berdakwah kepada kaumnya. Ya, kisahnya dijelaskan, diabadikan dalam Al-Quran. Pentingnya kita memilih dan selektif untuk mendapatkan teman baik, karena manfaatnya tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat syafaat orang-orang soleh akan membantu kita. Nah, beberapa ada di dalam Al-Quran itu dijelaskan kisah, ya, kisah persahabatan, ya, dua orang sahabat seiman, ya, yang dimana mereka ya itu berteman, yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini banyak sekali, seperti contoh
ketika kita buka di surah Al-Qalam, ya. Nah, di surah Al-Qalam kita lihat surah Al-Qalam itu di juz yang ke-29. Surah yang ke-68. Juz ke-29, surah yang ke-68. Ayat kita Ayat berapa Pak Ustaz? ayat ke-17. 17. Nah, ini pentingnya kita berteman dengan orang soleh, bersahabat dengan orang soleh, karena ketika kita lupa, kita khilaf, kita melakukan dosa, dia mengingatkan. Inilah yang diceritakan Allah di dalam surah, ya, Al-Qalam di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Ya, saya bacakan ayatnya, nanti silakan artinya bisa dibantu oleh ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Nah, ini ceritanya. Bisa dibantu membacakan maknanya? Ya. Kita bacakan ya Pak Ustadz Ya, ya. boleh, Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah mencobai mereka musyrikin Mekah sebagaimana kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasil di pagi hari dan mereka tidak menyisihkan hak fakir miskin. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik. Pada hari ini, janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu.
Mereka mengucapkan, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Lalu sebahagian mereka menghadapi sebagian lain seraya cela mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Iya. Nah, ini kisahnya jelas sekali. Allah ceritakan ya dalam Al-Quran di surah Al-Qalam bagaimana ada ya sekelompok orang ya yang mereka saling berteman satu dengan yang lain ya. Yang Allah ceritakan bagaimana ya, pemilik kebun ini ya itu dia lupa membaca ya wala yastasnun. Dikatakan dia lupa membaca insya Allah, dia takabur, dia sombong ya, dan dia memastikan besok kita akan panen. Lupa bilang insya Allah, lupa tawakal kepada Allah ya. Bahkan dari kesombongannya itu dia nggak mau bagi hasil dari rezekinya Allah yang Allah sendiri berikan melalui buminya ini gitu. Dia kan memiliki kebun yang sangat luas, banyak buahnya. Besok dia mau panen. Dia mengatakan tadi yang sudah dibaca oleh Ibnu, dia besok akan pagi-pagi datang untuk memetik buahnya biar orang-orang miskin itu tidak melihat. Sehingga kita tidak usah bagi-bagi. Nah, dia kan nggak mau kelihatan ambil buah kan. Kalau orang-orang lihat kan pasti nggak enak yang kalau nggak bagi, ya kan? Kayak kita tuh biasa kalau dapat nikmat tuh nggak mau orang tahu kalau kita lagi dapat rezeki, biar nggak dicolek-colek kan. Makanya kalau kita lagi lagi jalan-jalan ya jangan kasih tahu kalau kita lagi keluar negeri, ya pasti orang pasti titip oleh-oleh lah, ya. Iya dong. Kalau kita lagi umroh jangan bilang lagi umroh, nanti oleh-olehnya banyak. Ya. Itu udah resiko karena kan ya kita sebenarnya hamba yang Allah titipkan rezeki kepada yang lainnya juga untuk kita berbagi. Nah, sama seperti ini karena sifat sombongnya lupa mengatakan insya Allah, ya bahkan dia meniatkan sesuatu yang tidak baik dari rezeki itu apa? Dia nggak mau berbagi kepada orang miskin. Ya, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala apa? Berikan cobaan. Ya, ketika malam hari yang mana paginya mereka niatkan pagi-pagi sekali untuk memetik semua hasil panen itu, Allah uji dengan apa? Allah musnahkan kebunnya itu dengan api. Ya, Allah kirim api dan kebunnya tiba-tiba ketika dia datang semuanya sudah hilang lenyap. Ya, nggak ada yang bisa dipetik ya sedikit pun dari hasil itu. Akhirnya di situ ceritanya yang menarik apa? Ya, sebenarnya ya mereka ini sudah diingatkan oleh temannya yang baik, teman yang soleh. Nah, teman solehnya berkata kan saya sudah bilang ya jangan lupa bertasbih kepada Allah. Jangan lupa ingat Allah. Jangan lupa ingat bahwasanya di balik kesuksesan kita ini ada peranan Allah. Nah, itu biasanya kita dibuat setan tuh begitu. Ketika kita sedang sukses-suksesnya, ya kita seakan-akan lupa bahwasanya ini semua di balik izinnya Allah. Ya. Bahkan ada di antara kita yang saking sombongnya itu merasa dia bisa mengendalikan semua. Dia lupa mengatakan insya Allah. Ya, besok ya nanti pasti akan kita dapat hasilnya. Ya, ini sombong kalau tidak mengatakan insya Allah. Jadi sahabat yang baik di sini sudah mengingatkan. Akhirnya ketika terjadi kejadian tersebut, sahabat ini tidak meninggalkan. Bahkan dia tetap ada di sampingnya dan mengatakan, makanya dulu kenapa saya meminta kalian untuk banyak mengingat Allah. Akhirnya sahabat soleh ini peranannya apa di situ? Membuat mereka itu bertobat. Ya kan? Akhirnya mereka bertobat. Mereka bertobat dan mengaku inna kunna zalimin. Allah sesungguhnya kami adalah orang yang zalim. Ya. Kemudian mereka berdoa ya melalui antara orang soleh ini asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Setelah mereka mengakui dosanya dan meminta kepada Allah mudah-mudahan Allah mengganti kebun ini ya dengan kebun yang lebih baik. Inna ila rabbina raghibun. Sekarang kita sudah ya tahu kesalahan dan akan kembali kepada Allah. Akhirnya apa dalam kisah ini? Ya, Allah katakan kadzalikal adab. Itulah bagaimana Allah memberikan azab di dunia bagi orang-orang yang lupa sama Allah. Tapi dalam ceritanya mereka ini karena bertobat, ya dikatakan para ulama, karena di sini kisahnya kan tidak sampai selesai. Terus kejadiannya bagaimana? Dalam tafsir dikatakan mereka diberikan kebun yang lebih baik daripada itu setelah pertobatannya. Nah,
Cuman tidak diceritakan di sini. Diceritakan hanya sampai pertobatannya. Tapi dalilnya apa Ustadz? Mereka diberikan kebun yang lebih baik dari doa mereka. Asa Rabbuna ayyubdilana khairam minha. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebun yang lebih baik daripada yang saat ini. Nah, maka itulah kenapa penting sekali kita punya sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu mengingatkan kita kalau mau buat salah, ya. Kan saya udah ingatin, jangan masuk-masuk ke sini, jangan dekat-dekat ini, jangan ambil ini, itu bahaya. Kamu nggak ingat. Cuman ketika kita sudah terlanjur salah, dia juga nggak menghina kita, tidak membuat kita semakin jatuh, tapi kita diajak, ayo, tangan kita dipegang erat-erat sama dia dan diangkat, ayo, tobat sama Allah, kita bersama-sama lagi kembali kepada Allah. Asiknya punya teman soleh itu begini, seperti yang diceritakan di Al-Quran di surah Al-Qalam. Teman yang soleh ini yang buat mereka mengakui dosanya, yang buat mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya apa? Allah kembalikan apa yang Allah berikan cobaan azab kepada mereka sebagai contoh bahwa ketika kita melakukan kesalahan, berbuat dosa, dan kita kembali kepada Allah, inna ila rabbina raghibun, maka apa yang tadinya Allah uji dengan ya sesuatu yang kita miliki, maka insya Allah Allah akan kembalikan itu semua, bahkan janjinya Allah yang lebih baik, yang lebih baik. Makanya biasanya banyak ya, kalau kita sekarang lihat di YouTube itu ya, buka saja kita searching saja cerita hijrah si Fulan, cerita hijrah. Oh itu cerita hijrahnya pasti fenomena itu. Wah dulu saya Ustadz kayak gini-gini, sekarang setelah hijrah saya dilipat gandakan rezekinya dan lain sebagainya. Itu betul. Dan ini ceritanya sama seperti pemilik buah kebun ini. Nah, ayat ini sebenarnya Allah ceritakan untuk siapa Ustadz? Kenapa mesti Allah ceritakan ini kepada kita? Ayat ini sebenarnya Allah ingin ceritakan kepada siapa? Penduduk Mekah. Yang dimana Rasulullah sedang berdakwah kepadanya. Nah, jadi Rasulullah itu diceritakan bahwasanya ada penduduk yang dulu itu dan tidak lupa sama Allah, ya lalai akan perintah Allah, diazab sama Allah. Nah, jangan sampai umatmu Muhammad itu lupa sama Allah dan diazab sama Allah. Nah, itu inti kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan surah Al-Qalam ini sebagai bahan muhasabah bagi kita, dan juga di dalamnya ada cerita tentang kesahabatan ya teman kita yang baik, teman yang soleh yang tidak akan lepas ya bantuannya apapun kondisi kita. Kita salah dibenarkan, ya kita jatuh ke dalam lubang dosa maksiat, dia akan bantu untuk mengangkat kita. Itu enaknya, itu nikmatnya. Karena kita ini ya sering tergelincir ya. Dikatakan di surah An-Nahl, "Fatazilla qadamun ba'da subutiha." Kata Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl, ada orang-orang yang beriman itu rentan dia tergelincir, jatuh, ya, terpeleset, ya. Kita aja kalau sehebat-hebatnya orang yang berlari pasti pernah jatuh, ya. Sehebat-hebatnya atlet, ya, apapun itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, begitu juga kita, sehebat apapun keimanan kita, sekuat apapun keimanan kita, pasti kita akan rawan tergelincir. Kenapa Ustaz? Karena setan tidak akan melepaskan akadnya, ya, yang dulu pernah dia sepakati dengan Allah. Apa akadnya? Ya, akadnya adalah menggoda manusia sampai hari kiamat. Nah, selama setan masih ada, rawan kita tergelincir. Makanya kata Allah, "Tatazilla qadamu ba'da thubutiha wa tadhuqu su'a bima shadatum an sabilillah." Terkadang kita yang sudah beriman rentan tergelincir. Nah, kalau kita tergelincir, punya orang yang baik seperti yang tadi, punya sahabat yang mengingatkan kita, maka kita mudah untuk bangkit. Ya, kalau kita jatuh di jalan, ada yang nolong kan cepat naiknya. Ya, kalau kita jatuh di jalan, ada yang nolong kan, aduh bingung gimana naiknya, perasaan juga capek, ya, hati juga nggak tenang. Tapi ketika ada orang yang bantu untuk menolong dan kita nggak bisa naik, kemudian ada yang menolong, itu adalah nikmat. Begitulah permisalan sahabat yang soleh, yang beriman akan selalu membersamai apapun ya di dalam kehidupan kita, masalah atau ya musibah-musibah yang akan kita hadapi. Baik, itu di awal. Silahkan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih Ustadz. Silakan ibu-ibu jika ada ingin bertanya.
Iya, saya dulu ya Mary ya. Yang Boleh, saya Ibu. ya. Iya, Umi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Begini Pak Ustadz, kalau misalnya kita berteman dengan seseorang, dia baik banget Pak Ustadz. Terus setelah berjalannya waktu lama gitu, kita kok menemui perbedaan dengan cara beribadah ya Pak Ustadz. Ketika suatu saat kita mengajak, yuk sholat bareng yuk, duluan deh katanya gitu kan. Tapi oke, nggak apa-apa kita duluan. Tapi lama-lama saya perhatikan, kok caranya beda Pak Ustadz. Nggak sama. Terus akhirnya cuma dalam hati, lama-lama saya mulai tanya-tanya, ternyata tempat naik hajinya juga beda Pak Ustadz. Oh, iya. Nah ini sementara dia baik loh Pak Ustadz, orangnya baik secara komunikasi, secara dia ini baik. Cuman waduh ada beberapa perbedaan-perbedaan itu, ini sebaiknya kalau saya coba masuk untuk memberitahu, takutnya terjadi perdebatan dan udah pasti dan nantinya nggak enak sama saya Pak Ustadz. Tapi kalau misalnya saya menjauh juga tidak ada alasan saya untuk menjauh dari dia karena dia baik gitu Pak Ustadz. Nah ini sebaiknya kita harus bersikap seperti apa Pak Ustadz? Misalnya kita menemukan hal yang seperti itu. Itu pertanyaan pertama ya Pak Ustadz. Siap. Biasanya memang banyak, saya sudah siapin untuk mendengar ini. Baik. Pertanyaan kedua, ini tidak ada kaitannya dengan ini Pak Ustadz. Cuman gini, saya beberapa kali itu menemui ada saudara yang sakit ya Pak Ustadz. Nih dia menjelang, sekarang udah meninggal, yang bersangkutan sudah meninggal. Tapi sebulan sebelum meninggal itu dia sakit, tapi begitu disuruh keluarga sholat gitu tuh dia kok bacaan Al-Fatihahnya juga terbalik-balik gitu Pak Ustadz. Ini yang salah apa gitu ya Pak Ustadz ya. Padahal selama ini kita tahu dia agamanya bagus, sholatnya bagus, ya ibadahnya bagus lah semua. Tapi begitu dia sakit, yang harusnya kalau menurut kita nih, dia kan lagi terbaring ya, sebaiknya banyak, kalaupun tidak bisa sholat berdiri tidur. Tapi kita coba bicara baca Al-Fatihahnya keras. Ternyata terbalik-balik Pak Ustadz, terbalik-balik gitu loh. Nah ini cara kita menyikapinya gimana ya Pak? Apa kita panggil Ustadz atau bagaimana Pak Ustadz? Ya terima kasih Pak Ustadz. Baik Ibu, Insyaallah. Baik, jadi yang pertama masalah teman yang baik tetapi memiliki pemahaman dan cara pandang Islam yang berbeda gitu ya daripada kita. Ya tentu ini juga menjadi perhatian kita karena begini, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berteman dengan orang yang seiman dalam artian akidahnya sama. Ya. Bukan dia mengaku beriman tapi memiliki akidah yang berbeda. Seperti tadi hajinya pun beda, itu udah sangat mencurigakan. Karena rukun Islam di mana-mana hajinya ke Ka'bah, ke Mekah gitu kan. Nah, kan kelompok-kelompok ini kan muncul memang tidak baru-baru ini, sudah lama ya. Sejak mulai munculnya fitnah di tengah kalangan kaum muslimin, khususnya di zamannya Utsman bin Affan, mulailah terjadi perpecahan, mulailah muncul banyak orang munafik gitu ya, sampai terbunuhnya Utsman di tangan orang munafik gitu, terbunuhnya juga Umar bin Khattab di tangan orang munafik, terbunuhnya juga Ali bin Abi Thalib di tangan orang munafik, yang mereka inilah yang menciptakan kerusakan ya di dalam tubuh Islam itu sendiri. Ya akhirnya yang muncullah seperti agama-agama yang mereka buat yang mengaku Islam, ya contoh seperti Ahmadiyah, contoh yang mengatakan Syiah adalah agama, ya seperti Syiah itu kan artinya berbeda, artinya ke Karbala gitu ya, bukan ke Ka'bah. Juga tata cara sholatnya juga kan mereka berbeda ya, azannya juga beda, sholawatnya juga beda ya, di mana itu ada perbedaan-perbedaan yang memang dalam akidah tidak bisa ditoleransi dan tidak bisa kita ikuti dan kita jadikan sebagai teman yang dekat. Adapun dia secara muamalah baik, itu tidak mengapa ya, tidak mengapa kita berteman dengannya, karena memang secara muamalah pergaulan istilahnya hanya untuk saling mengenal saja, yang kita tidak masuk kepada ranah pribadi, bahkan hal-hal yang berkaitan kepada keimanan. Seperti kita punya tetangga non muslim,
Seperti kita punya teman kerja non muslim, seperti kita punya teman-teman SMA dulu non muslim atau hal-hal yang lain pun itu tidak mengapa. Bahkan dalam Al-Qur'an kalau kita buka surah Al-Maidah surah yang kelima ya, di ayat yang ke-5 ya. Jadi kita bahas secara prinsip pertemanan yang berbeda akidah, yang berbeda keimanan. Islam membolehkan pertemanan yang dimaksud di sini bukan teman dekat, tapi adalah ya teman yang kita kenal, hanya sebatas kenal yang memang tidak berkaitan tentang urusan keimanan, tidak berkaitan tentang urusan pribadi yang ranahnya adalah spiritual. Dia hanya partner kerja saja, dia hanya partner bisnis saja, tidak lebih daripada itu. Adapun untuk urusan keimanan, peningkatan ketakwaan dan lain sebagainya, maka jelas Al-Quran tidak membolehkan itu. Kalau hanya sebatas pergaulan, interaksi sosial sebagai manusia sama manusia, maka Al-Quran mengatakan di surah Al-Maidah ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Nah, sampai di sini jelas sekali dalilnya ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Allah Subhanahu wa taala hari ini ya yang dimaksud adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala ya membolehkan kaum muslimin ya kepada hal-hal yang baik-baik ya. Tetapi melarangnya kepada hal-hal yang buruk ya. Wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum. Dan makanan orang utul kitab, orang Yahudi dan Nasara ya, itu halal bagi kalian. Wa ta'amukum halul lahum, dan makanan kalian halal baginya. Ulama menafsirkan apa? Bahwasanya saling memberi hadiah ya, saling memberikan sesuatu, menerima undangan ajakan makan oleh orang non muslim, menerima panggilan ya, kunjungan ya ke rumahnya non muslim, boleh, semua boleh ya, bertukar hadiah ya, dalam hal interaksi kehidupan dunia saja, tidak masuk ke ranah agama. Nah, maka koridornya sudah jelas bahwa kalau kita punya teman yang berbeda akidah, bahkan dia sebenarnya bukan Islam, tugas kita hanya berteman dan bermuamalah sebatas ya teman biasa saja. Ya, jangan sampai kita ya dekat dengan dia dalam urusan agama. Khawatirnya kita akan dekat dan bahkan mengikuti apa yang dia kerjakan. Ya, waliyadzubillah. Seperti sekarang itu pasti banyak ya kelompok-kelompok Syiah taqiyah namanya. Kalau mau kita bahasakan ya, orang Syiah yang sembunyi-sembunyi dengan kesiaannya. Nah, itu disebut. Jadi dia kalau sholat tuh batunya disembunyiin pelan-pelan dalam celananya. Nanti kalau sujud dia keluarin sedikit. Ya pakai diambil lagi pas sujud. Begitu. Ya, dan itu banyak ditemukan videonya beredar, bahkan ya sampai ke Masjidil Haram, sampai kepada Masjidil Nabawi ya, orang Syiah ya kalau sholat nggak mau sholat berjamaah dengan kita, nanti dia tunggu selesai sholat baru dia sholat. Barulah batunya itu yang dikatakan batu suci dari Karbala dikeluarin setiap dia sujud. Nah, itu yang seperti itu kita harus sadari juga ya, karena tidak semua ya keluarga kita itu mendapatkan doktrin agama, pemahaman agama yang benar. Apalagi sekarang di zaman kita saat ini akses informasi itu luar biasa, bisa didapatkan dari mana saja. Orang mau belajar agama dari YouTube juga bisa gitu. Tapi permasalahannya mereka tidak akan paham secara utuh agama kalau tidak ngaji seperti ini gitu. Karena kalau kita belajar dari YouTube atau belajar penggalan-penggalan saja, enggak ada kesinambungan yang jelas ya. Nah, kalau kita ngaji seperti ini kan jelas, kita belajar hukumnya, kita belajar tentang ayat-ayatnya, kita tahu dalilnya dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya bahwa kita boleh berteman dengan dia hanya sebatas ya teman biasa saja ya, dari pergaulan ya, interaksi nggak ada masalah ya, dari hubungan sosial tidak ada masalah, tetapi jangan sampai masuk kepada ranah keimanan ya, jangan masuk sampai kepada hal-hal yang sensitif termasuk ya keimanan itu, jangan sampai dia berhasil masuk ke dalam
diri kita dan menguasai ya keimanan kita, itu sangat sangat bahaya. Wallahu alam bishawab. Kemudian yang kedua tentang masalah tadi ya, ada keluarga atau sahabat yang dia lagi sakit Ibu ya, lagi sakit atau Yes, lagi sakit Pak Ustadz. oke. Dan Lagi sakit. dia baca Al-Fatihahnya kebolak-balik gitu, Bu. Iya, Atau iya betul Pak Ustadz. Jadi ketika disuruh sholat tuh kok bahasa salah, tapi waktu kita bilang itu salah dan kita betulin, dia diam, tapi dia ulang lagi, tapi salah lagi gitu Pak Ustadz. Maksud saya itu apa yang salah dari ibadah dia selama ini ya Pak Ustadz? Kok bisa seperti itu? Saya wallahu alam, karena belum melihat kejadiannya secara langsung. Tapi kalau dari informasi Ibu Nuning, saya juga melihat memang ada ganjalan gitu ya. Ganjalnya itu di mana? Dia kan Al-Fatihah itu kan ayat yang insya Allah semua orang yang mengaku Islam hafal. Meskipun dia jarang sholat tuh hafal, karena ya itu sering didengar ya. Nah, meskipun tentu ada yang hafal dengan bacaan yang bagus, ada juga yang menghafal ya dengan bacaan yang salah. Tapi kalau dikatakan dia hafal, hafal gitu ya. Karena Al-Fatihah itu ya memang setiap 5 waktu dibacakan, didengarkan di masjid-masjid gitu ya. Kalau dia kebolak-balik dan memang sebelumnya dia dikenal dengan ahli ibadah gitu ya, rajin ibadahnya, ternyata ketika dia sakit baca Al-Fatihahnya kebolak-balik, mungkin ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada kita gitu. Wallahu a'lam. Apakah itu mungkin wallahu a'lam, saya tidak bisa menghakimi dalam hal ini ya. Yang jelas ada sesuatu yang ya mungkin ya hanya Allah yang tahulah kenapa dia bisa seperti itu. Selama dia mungkin sakitnya tidak hilang ingatan ya Ibu Nuning ya. Maksudnya dia tidak gila lah, atau dia tidak kalau mungkin dia ada penyakit itu mungkin bisa jadi karena gangguan penyakit. Tapi kalau bukan penyakit yang mengganggu itu dia, ya semestinya orang beriman insya Allah bisa. Ya. Jadi saya wallahu alam belum bisa menjawab secara banyak akan hal ini gitu. Oh gitu ya. Iya. Perlu kita panggilkan, mohon maaf, panggilkan Ustadz gitu. Atau bisa mungkin dia diruqyah. Boleh jadi, boleh jadi dia dirinya sedang dikuasai oleh jin. Bisa jadi seperti itu juga. Ada kemungkinan gangguan penyakit, atau ada kemungkinan dirinya sedang dikuasai oleh jin. Gitu. Sedang dikuasai oleh jin yang membuat bacaannya itu ngawur. Ya, itu juga ada kejadian Ibu Nuning, yang penghafal Quran itu tiba-tiba dia hafalannya kacau, berantakan gitu ya. Karena gangguan jin itu. Ya, mungkin kemungkinan ada di situ, dan memang harus dilihat dalam artian dianalisa oleh terapi ruqyah gitu. Apakah memang ini medis atau non medis? Karena kita belum bisa memastikan gitu. Baik Pak Ustadz. Ya, Terima kasih ya Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Silakan Mary. Soundnya dihidupkan, Mary. Maaf. Ada lagi Uni? Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Uni Popi. Uci Miss. Uni Miss. Uni Ai. Uni Ai. Belum ada, udah ditanyain Nuning tadi. Uni Nuning, kalau yang sakit itu bukan karena ini ya, pikun gitu ya umurnya gitu? Sangat tidak. Sangat tidak, karena dia setiap yang kita tahu setiap subuh dia suka ngasih ceramah gitu. Tapi iya. Sebelum sebulan, dia sudah meninggal sekarang ya. Jadi akhirnya keluarga ya dia ngeruqyah pas sampai dia udah sempat diruqyah Ibu Nuning. Sempat. Oh, jadi, udah. Jadi sempat, cuman keluarga tuh nggak habis pikir ada apa gitu loh Pak Ustadz. Kalau di rumah sakit kan udah jelas sakitnya apa gitu ya. Cuman ketika suruh sholat tuh kita bilang
coba deh baca, jangan cuman gini di apa komat kami dikerasin deh bacanya supaya ini maksudnya kan. Kok balik-balik gitu loh, tapi udah dibetulin balik-balik lagi gitu. Ini ada apa ya gitu. Padahal dia tiap pagi subuh tuh habis sholat subuh tuh dia suka ngasih ceramah agama. Tapi alhamdulillahnya tuh 2-3 hari sebelum dia meninggal tuh udah benar Pak Ustadz. Oh, 2-3 udah itu Ibu ya, udah almarhum ya. udah almarhum. Iya. 2-3 hari sebelum dia meninggal tuh udah benar gitu. Artinya akhirnya saya bilang udah deh dipanggilkan Ustadz aja. Cuman yang saya tanyakan tuh kenapa itu bisa terjadi ya Pak Ustadz ya? Apa yang salah gitu loh? Apa yang salah dalam ini apa perjalanan ibadahnya dia gitu loh? Iya. Wallahu alam bishawab Ibu ya, karena secara kita kan hanya bisa melihat secara zahirnya ya Bu. Kalau yang batinnya kan itu urusannya Allah, kita tidak bisa menghakimi. Iya, betul. Yang jelas pasti ada sesuatu ya yang kita tidak ketahui ya, yang memang tadi itu ada bisa jadi indikasi itu kalau yang memang saya ketahui memang jin itu bisa mengganggu bacaan Quran seseorang ketika dirinya dikuasai oleh jin ya. Nah, memang bisa mengganggu. Cuman saya tidak tahu ketika dia lagi ngaji itu memang dia dalam keadaan sedang dikuasai oleh jin atau memang dia secara sadar dan memang itu ujian dari Allah gitu. Allahu a'lam ya. Yang jelas kita mengambil ibrahnya saja, hikmahnya saja. Ya mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam artian ya bisa bertalqin, bisa membaca Al-Fatihah dan mengingat semua ajaran-ajaran yang Allah sudah sampaikan gitu. Betul. Tapi alhamdulillah di akhir Dulu kan dia pernah juga bisa kan Ibu ya. Di akhir kan dia bisa baca ya. Bisa. Alhamdulillah. Bisa terakhirnya. Iya. Nah ini saya dulu pernah menanyakan sama Pak Ustadz, kan dulu pernah saya bertanya Pak Ustadz, penyakit ain itu apa Pak Ustadz gitu loh. Oh Jadi iya. ada Betul. dikait-kaitkan sama saudara, ya akhirnya jadi pembahasan di keluarga gitu Pak Ustadz. Ini Iya. kenapa ya gitu. Jadi apa kena ain gitu ya? Ya kayak gitu-gitu gitu loh. Cuma dia belum tua-tua banget, maksudnya masih 67 kan, kalau menurut saya belum tua-tua banget lah ya, belum pikun belum gitu. Terus selama ini dia justru banyak hafalan-hafalan yang ini gitu, yang bagus gitu. Kenapa sebulan dia tuh sempat Pak Ustadz. Jadi yang seminggu sebelum dia meninggal itu sudah agak baik, tapi yang betul-betul dia akhirnya kembali bener 100% tuh 3 hari sebelum meninggal tuh udah dia kita bacain apa saja tuh dia bisa ngikutin gitu Pak Ustadz. Kita hidupkan apa sih Pak Ustadz namanya murotal itu? Iya, murotal. Ya hafal surat ini, hafal kita matikan suruh bisa dia gitu loh. Hafal surat ini bisa, tapi sebulan 3 minggu tuh dia sempat yang ngaco gitu Pak Ustadz. Itu yang bilang ada apa ya ini kok aneh gitu. Secara kedokteran di EEG segala macam bagus, nggak ada masalah. Ya akhirnya keluarga manggilkan Ustadz gitu untuk mereview dia lagi lah, ruqyah dan segala macam. Ya alhamdulillah ya seminggu menjelang dia meninggal itu udah mulai baik dan bagus luar biasanya lagi 3 hari sebelum beliau meninggal itu udah bagus. Alhamdulillah. Ya, untuk hal itu saya belum bisa memastikan gitu ya. Cuman ada sesuatu pasti yang Allah ingin tunjukkan kepada kita semua ya. Karena saya tidak tahu bagaimana kondisi dia, saya cuma juga dengar dari Ibu. Yang jelas mungkin ya kemungkinan dia bisa terkena penyakit ain ya, mungkin bisa jadi wallahu a'lam. Ya, karena berkisah dari tadi kisah hidupnya itu ya, atau memang Allah sedang menguji dia di akhir kehidupannya ya dengan mengujinya dengan penyakit itu. Tapi yang penting kalau saya ambil hikmahnya kan alhamdulillahnya dia bisa kembali normal sebelum dia wafat. Itu kan hikmahnya di situ sebenarnya. Kalau saya ngambil kesimpulan hikmahnya di situ. Jadi mau bagaimanapun susahnya dia diberikan cobaan, tapi alhamdulillah sebelum dia wafat 3 hari sebelumnya kan dia sudah kembali. Alhamdulillah bisa normal seperti sebelumnya, itu alhamdulillah ya. Dan bahkan kalaupun dia sedang mohon maaf wafat dalam keadaan dia juga terganggu dengan kondisi penyakit itu dan keimanannya dia juga masih ya yakin kepada Allah, la ilaha illallah
Kata Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Semua orang yang mengatakan la ilaha illallah itu, ya orang yang beriman akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama dia tidak melakukan syirikan, selama dia tidak melakukan dosa besar dan lain sebagainya dari hal-hal yang lain, insya Allah ya, surga menanti beliau, insya Allah. Amin. Ya. Makanya dulu juga pernah ada pertanyaan saya, Pak Ustadz, apabila ada di keluarga kita orang yang sakit itu sebenarnya ujian itu untuk yang bersangkutan atau untuk kita keluarga? Kan saya pernah nanya juga sama Pak Ustadz gitu Ya, ya. betul. Oh, itu ya. Ya, betul. Sudah saya jawab kan lalu ya. Iya. Itu ada kaitannya dengan ini. Oh, gimana, iya. Mas? Masya Allah. Jadi bahasan keluarga ini sebenarnya mengingatkan kita semua nih atau buat pasiennya aja gitu, Pak? Iya, betul. Ya, yang seperti saya jawabkan itu pasti ujian untuk kita semua. Iya, bagi yang bersangkutan atau kita semua gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya, betul Ibu. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Ada yang ya, lain? Mari silakan. Iya. Ustadz. Uni yang lain ada lagi yang mau bertanya dengan Ustadz Rahman? Yanti, Yanti lagi di ini ya? Yanti lagi meeting. Pop, Bu Popi, barangkali ada pertanyaan. Oh iya Pak Ustadz, kalau nggak ada saya mau ada yang saya tanyakan mengenai ini Pak Ustadz. Dia masih boleh Bu, silakan. Ya, yang masih apa ya Pak Ustadz? Sebenarnya mengucapkan itu sudah jelas-jelas nggak boleh ya Pak Ustadz ya. Mengucapkan selamat kepada yang beragamanya lain dari kita gitu kan sebenarnya sudah dilarang ya Pak Ustadz. Tapi kadang-kadang ada orang yang mengatakan boleh asal ada kata-katanya untuk kamu gitu. Baik, itu ulama memang dari Darul Fatwa Al-Azhar Mesir, juga dari beberapa Darul Fatwa di Arab Saudi dan para ulama yang lainnya, memang permasalahan ini permasalahan yang memang sudah diperselisihkan para ulama. Tapi sepakatnya itu para ulama adalah tidak membolehkan kita meyakini bahwasanya dengan mengucapkan itu berarti kita meyakini kebenaran yang mereka sampaikan. Nah, itu tidak boleh secara mutlak, itu ulama melarang ya. Adapun beberapa para ulama membolehkan ucapan selamat itu dalam hal toleransi gitu. Ya. Yang bukan tujuannya untuk membenarkan keimanan mereka. Karena kan kalau kita mengucapkan selamat itu kan berarti kita sama saja mengakui bahwasanya membenarkan apa yang mereka imani. Itu kenapa ulama mutlak sebagiannya melarang kita mengucapkan itu, selamat Natal contoh salah satunya, atau selamat untuk ibadah-ibadah yang lain lah gitu ya. Nah, untuk agar kita tuh tidak masuk kepada hal-hal yang sebenarnya kita tidak perlu dan tidak wajib untuk mengatakan itu. Tapi kata para ulama juga ada muatan sosial di dalamnya, yang dimana contoh seperti yang dibolehkan untuk mengucapkan itu untuk menjaga perdamaian dan kesatuan, seperti para pemimpin negeri, para pejabat, misalkan Bapak Presiden atau para gubernur, yang dia harus menjaga perdamaian. Jadi makanya kita masih melihat misalkan kalau ada ibadah-ibadah yang sedang umat yang lain sedang merayakan ibadahnya, Pak Presiden misalkan Pak Jokowi ikut mengucapkan selamat Natal. Misalkan Pak Gubernur Anies Baswedan juga ya ikut mengucapkan selamat Natal, selamat untuk orang Buddha dan sebagainya. Nah, itu para ulama mengatakan hal-hal ini menjadi ya keringanan ya, tapi itu juga diucapkan bukan atas dasar keyakinan, tapi memang karena tugas dan fungsi dia sebagai pemimpin. Nah, kalau kita kan tidak punya hajat untuk menyampaikan itu, kita pemimpin bukan, ya kan? Kita ini bukan, jadi ya kita tidak mesti menyampaikan itu, gitu. Nah, apalagi kita menyampaikannya dengan mengatakan semua agama sama, itu udah beda ya Ustaz ya. Ulama keluar dari Islam karena dia sudah tidak meyakini agama Islam adalah agama yang benar. Iya, kalau dia bilang semua agama sama, iya, di putus.
di semua Gifari. manusia sama di sisi Tuhannya dan lain sebagainya, tidak ada agama yang benar. Nah, itu sudah secara tidak langsung, secara batinnya dan zohirnya, mereka sudah ya keluar dari Islam karena dia tidak meyakini, karena Putus-putus kita Pak beriman Ustadz. itu atas landasan keyakinan. Sinyalnya apa-apa ya? Nah, Nggak jelas atas Pak Ustadz. landasan Iya, benar. keyakinan itu dia dimulai dari Ustadz, ini suaranya kok putus-putus ya? Gifari, ada apa nih Iya, suaranya putus-putus? silakan. Nah, ini Tadi udah jam. sudah jelas Ibu tentang pertanyaan yang selamat Natal itu ya? Sudah Iya, ya Bu? iya. Iya, Iya, sudah ya? iya. Baik, Iya. Pak Ustadz. Ya, agak Iya. putus-putus sebenarnya tadi Pak Ustadz. Oh iya, oke. Sekarang sudah jelas ya? Udah jelas. Iya, Udah jelas, Ustaz. iya, alhamdulillah. Nah, sekarang kalau yang kita ulang tahun Pak Ustadz. Ya, ini juga kalau tadi selamat Natal itu kan permasalahannya dari akidah ya. Iya, betul. Natal ya, pertentangannya ulama itu adalah yang jumhurnya ulama mengatakan tidak boleh atas landasan akidah dan keyakinan. Dan juga atas landasan pembenaran sebuah agama yang lain gitu. Yeah. Nah, kalau ulang tahun mengucapkan selamat ulang tahun dan lain sebagainya. Nah, ini masalah ya, masalah yang berada dalam internal ya agama kita sendiri. Yang memang pertanyaannya, apakah Rasulullah yang ya, beberapa ulama bahkan mengatakan ya tidak usah kita mengucapkan selamat ulang tahun gitu ya. Nah, ada ulama yang mengatakan tidak ada. Misalkan mereka mengatakan, saya sampaikan dalam beberapa perkataan para ulama yang lainnya dan yang istilahnya membolehkan dan tidak. Yang tidak membolehkan itu landasannya adalah karena di dalam Islam tidak dikenal yang namanya hari ulang tahun. Nah, itu alasan yang pertama. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya. Itu alasan mereka, ya. Dan yang ketiga, merayakan ulang tahun ini bukan tradisi Islam, tapi lebih menyerupai tradisi orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan Islam datang untuk menyelisihi semua tradisi-tradisi itu. Makanya mereka mengatakan ini tasyabbuh. Tasyabbuh itu ikut-ikutan lah. Ikut-ikutan. Atas landasan itu mereka mengatakan ya tidak boleh ulang tahun. Tidak boleh. Maka usus mereka itu yang istilahnya dari kaum salaf ya, kita teman-teman yang di salaf itu ya tidak akan mungkin akan datang acara ulang tahun. Ya, tidak akan mungkin datang acara ulang tahun. Ya boro-boro ngucapin boro-boro dia datang ngucapin selamatnya nggak mungkin dia mau. Karena bagi mereka itu enggak ada. Gitu ya. Tapi dari beberapa ulama juga ya, ada yang mengambil dalil misalkan ya ketika kisahnya di surah Maryam misalkan ya, di mana Nabi Yahya misalkan yang mengatakan ya wassalamun alaika yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan bagi saya di mana di waktu saya dilahirkan. Gitu ya. Dia mengambil dalil itu bahwasanya ya boleh kita bersyukur atas hari kelahiran ya. Seperti bagaimana itu ada di surah Maryam kalau kita lihat, yaitu landasan orang yang membolehkan kenapa ngucapin selamat ulang tahun itu bagi mereka adalah bukan sesuatu yang dilarang dari agama, termasuk perayaannya ya. Di mana mereka mengatakan ini ada di surah Maryam ayat yang ke-15. Oke. Nah, di situ kan Yahya. Oh ya. iya betul. Di ayat ke-15 ini kan dikatakan wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Coba Ibu Nuning bacakan artinya, bisa dibantu? Iya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Ya, itu landasan mereka bahwasanya bersyukur atas hari kelahiran tidak ada masalah dalam Islam. Toh Yahya, gitu ya. Nabi sebelumnya juga bersyukur dan dari landasan dalil mereka apa yang lainnya? Rasulullah kan lahir di hari Senin, gitu ya.
Ya. di mana Rasulullah senantiasa merayakan itu dengan berpuasa Senin dan Kamis. Nah, mereka punya landasan-landasan dalil itu yang mereka pakai untuk ya tidak mengapa kita merayakan ulang tahun dalam artian dengan niatan bersyukur, mengingat Allah gitu, ya. Mengingat lagi kembali bagaimana usia kita yang sudah kita lalui gitu ya. Seperti bagaimana Rasulullah merayakannya dengan cara seperti itu, berpuasa, beramal soleh. Kalau kita sekarang caranya dengan buat pengajian, bagi-bagi makanan ke anak yatim, ya kan? Itu biasanya yang ngerayain ulang tahun yang syariatnya gitu kan. Betul. Ngumpulin anak yatim, ya kan? Betul. Nah, Berarti cuman yang boleh memang dong Ustadz. Berarti boleh dong. Boleh lah. langsung di komen sama Bu Yanti. Enggak, soalnya ini, Pak Ustadz, kalau saya kan dengar dari Ustadz yang lain, zaman dulu sama zaman sekarang kan beda ya. Kalau zaman saat ini kan semua serba canggih. Kalau kita mengucapkan syukur atas kelahiran itu kan nggak masalah kan ya, kan nggak, yang penting nggak hura-hura gitu loh. Nah, Ya. ya betul. Sebenarnya dalam posisi ini ya kita mengambil jalan tengah. Kalau saya ditanya Ustadz, jadi posisi Ustadz di mana, kanan atau kiri gitu ya? Kalau saya mengambil prinsip tidak ada yang namanya memang perayaan ulang tahun dalam Islam. Seperti tiup lilinnya, tiup balonnya gitu ya. Nah, itu tidak ada memang. Tidak ada. Karena memang itu tidak ada. Nah, tapi bagi yang ingin mensyukuri. Nah, kalau saya membahasakannya mensyukuri usia. Tidak mengapa mengundang orang, mengundang kerabat, yuk makan bareng atas landasan kesyukuran. Bukan untuk merayakan ulang tahun. Di situ yang berbeda. Iya. Alhamdulillah nih umur panjang. Kan kata Allah Subhanahu wa taala ya, sebaik-baik manusia man tala umruhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalannya. Dari situ kita saya kan udah diberikan usia oleh Allah tuh 67 tahun, pengen rasanya bersedekah gitu. Tapi enggak boleh juga kita mengkhususkan hanya di hari ulang tahun. Itu juga salah. Misalkan sedekahnya saya cukup sedekah sekali setahun Ustaz ketika saya hari ulang tahun. Itu nggak boleh juga. Berarti sudah ada yang namanya sebuah ibadah yang dikhususkan, padahal memang itu tidak ada kekhususannya. Bahkan kalaupun kita tidak merayakan ulang tahun kan tidak berdosa juga. Nah, cuman ada orang yang memang mempunyai kelebihan rezeki dan dia mau berbagi rezekinya ini dengan caranya gitu ya. Alhamdulillah sekarang lagi momennya saya diberikan usia panjang oleh Allah. Ya sudah, dia berbagi. Ya, ada lagi momentum dia dapat cucu, misalkan kelahiran cucunya, dia berbagi. Dia ada momentum anaknya lulus di mana, dia berbagi, bersedekah gitu. Jadi tidak hanya sebatas ulang tahun saja. Nah, yang nggak boleh juga itu ya tadi Ustadz, ya Bu. Pak Ustadz, Bu Nuning itu mau mensyukuri hari lahirnya, tapi bilang Pak janji-janji gitu. terus. Boleh Pak lah, Ustadz ikut, kirim-kirim ayo kita Pak. syukuri Pak. Ibu Nuning ketua nih, ketua. Boleh Ibu. Mensyukuri boleh. Mensyukuri nggak ada masalah. Mensyukuri boleh. Intinya yang mensyukuri boleh. Kepuncak aja. Ini segerakan aja kalau itu berbaginya, jangan dilama-lamain Bu Nuning. Nunggu Bu Ai aja sekalian dah. Nunggu Bu Ai dijamak barengan. Ya barengan. Kepuncak aja, kita ke puncak. Iya. Gitu ya. Ke puncak Yanti nih yang rajin banget nih sedekah nih. Jadi berarti janji harus ditepati ya, Yanti. Iya. Insya Allah yang penting ibu sehat dulu deh. Amin. Iya. Insya Allah tidak mengapa Ibu, selama memang kita tidak tadi tasyabuh ya, yang memang kita ikut-ikut. Karena kan banyak juga orang yang ngerayain ulang tahun sampai dia betul-betul tabzir ya, maksudnya mubazir sampai padahal itu kan memang bahkan dia harus mengeluarkan uang yang banyak dan lain sebagainya. Ya untuk suatu perkara yang memang juga tidak ada sunnahnya gitu kan. Nah itu jangan sampai juga kita seperti itu. Tapi kalau tadi yang saya sampaikan landasan tadi ya tidak mengapa ya. Ada momentum-momentum di mana kita bersyukur sama Allah, kan banyak yang mesti kita syukuri, tidak hanya hari kelahiran. Misalkan juga hari
biasa ada orang juga, Ustadz boleh nggak anniversary pernikahan, ya kan? Ya. Alhamdulillah ini udah langgeng 30 tahun, boleh-boleh aja, syukuri aja gitu. Tuh, Bu Syukuri aja, Yanti nikmat boleh Allah kan berbagi, untuk kita Us. syukuri. Ya, ada alhamdulillah anak Yanti. saya sudah lulus ini Ustadz, ya. Mau bersyukur silakan, justru lebih setiap momentum apapun itu, ketika kita bersyukur dan berbagi itu akan bertambah, ya insya Allah pahala ke kitanya, ya. Karena itu bentuk apa namanya pengabdian kita kepada Allah dari apa yang Allah berikan, gitu Ibu. Jadi katanya Pak Ustadz, kalau saya dengar dari Ustadz siapa, bukan hari kelahiran aja atau hari apa segala macam. Tapi kalau untuk silaturahmi itu katanya dulu Nabi Ibrahim kalau panggil teman atau ketemu teman dia pasti ajak makan gitu. Iya. Jadi kan iya, paling betul. nggak Ibu Nuning sebagai ketua kita harusnya kan paling nggak kita nggak usah pakai ulang tahun lah, kita ketemu silaturahmi kan. Iya, memang Nggak usah nunggu nunggu Nyai, ulang nanti tahun. Nyai sendiri lagi lain tanggal 31. Oh, alhamdulillah. Doain sembuh. Itu setuju ya. Betul. Amin, ditunggu. Sip. Tenang Yanti, tenang Iya. Yanti, tenang. Pokoknya kita sehat semua. Ini Bu Ai juga lagi. Amin. Amin, Bu insya Ai Allah. juga lagi, Amin, ya, insya Bu Allah. Ai juga lagi isoman. Jadi nanti deh kalau udah sehat semua ya Bu Yanti ya. Amin, insya Allah. Amin. Ini Bu Yanti nih yang belum nih syukuran cucu juga dapat cucu baru belum. Terus anaknya, iya banyak tuh Bu Yanti tuh ada 3 dirapel nanti itu. Iya, Bu iya. Nuning balas dendam tuh Yan. Rame-rame. Iya. Selamat Ya, Nianti. Iya, pokoknya insya Allah lah. Pokoknya kita semua sehat. Barakallahu fiik. Iya, Baik. Amin. Ada pertanyaan yang lain Ibu-ibu? Bu Yanti. Sebelum kita Pak tutup Ustadz, dengan saya mau doa. nanya dong, Pak Boleh, Ustadz. boleh Ibu. Jadi Boleh. kalau cari teman yang untuk sahabat surga tuh, tadi soalnya saya rapat, sekarang kliennya udah pulang, jadi saya bisa ngobrol. Itu apa aja gitu, yang kayak gimana modelnya? Iya. Tadi saya dengarnya cuma yang ngajak ngaji, selain itu apa lagi? Iya. Baik, tadi yang di awal saya sampaikan, pentingnya kita tentunya memilih sahabat itu yang seiman. Ya, seperti bagaimana tadi di awal Nabi Musa yang memilih Harun. Jadi memang kalau kita meminta teman itu, kalau perlu kita sudah tahu temannya, kita sebutkan namanya tidak mengapa. Ya, misalkan kita melihat ada sosok teman kita di Majelis Taklim Akila misalkan, atau di tempat yang lain yang betul-betul soleh, saya pengen deh Ustadz kayak dia, sebutin namanya. Ya Allah, karuniakan saya sahabat seperti si fulan, seperti fulana, gitu ya. Itu salah satu cara untuk kita diberikan Allah sahabat yang soleha atau soleh. Nah, yang kedua, kita lihat kriterianya yang memang dia suka ngaji gitu tadi yang saya sampaikan. Suka ngaji dan suka berbuat kebaikan secara individu, dia juga tidak banyak masalah dalam artian dia sopan santun, beradab dan lain sebagainya. Itu perlu kita cari, tapi tentu tidak ada yang sempurna. Tapi ketika kita melihat ada kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya, ya, terlepas dari kekurangannya, maka tidak mengapa kita jadikan teman, ya. Kemudian yang ketiga, dia juga orangnya aktif, ya, dalam mendakwahkan agama Allah. Kenapa? Karena ketika kita hanya berteman dengan orang yang soleh, maka kita hanya mendapatkan kesolehannya saja, tapi tidak dibimbing untuk mensolehkan orang lain. Nah, sedangkan hidup ini punya fungsi untuk soleh dan mensolehkan orang lain. Kenapalah Nabi Musa meminta Harun? Karena Harun ini punya visi misi hidup yang sama seperti Nabi Musa. Visi misinya apa? Dia mau soleh dan mensolehkan orang lain. Sehingga ketika Nabi Musa berhalangan, Nabi Musa tidak bisa berdakwah, maka Harun yang akan mengganti peranannya. Nah, jadi pentingnya itu ya kita mendapatkan teman-teman yang soleh dan juga rajin mensolehkan orang lain. Samalah seperti kisah tadi pemilik kebun itu, yang ketika temannya khilaf, temannya lupa, ingat Allah, dia yang mensolehkannya, dia yang mengajaknya. Nah itu penting. Jadi jangan hanya kita berteman sama orang yang rajin ibadah di masjid aja, kerjaannya puasa aja, tapi pas diajak untuk dakwah nggak mau gitu ya, pas dia diajak buat event apa nggak mau gitu, buat pengajian dia nggak mau. Nah itu tidak bagus juga, karena agama kita tidak mengajarkan kita menjadi orang soleh sendiri. Jadi
Intinya kita harus melihat itu, apakah dia punya peranan sosial dalam kehidupannya atau memang dia hanya sebatas mengurusi dirinya saja, gitu. Ya, itu Ibu Yanti ya. Berarti paling nggak dunia berapa persen, akhirat berapa persen? Tentu pasti kita tidak bisa lepas dari melihat itu, bagaimana dia tujuan akhiratnya. Karena kalau orang beriman itu kan pasti visi misinya ya akhirat. Kita semua orang yang beriman kan pasti nggak mau dong lama-lama di dunia, ya pasti kita kan juga ya udahlah cukuplah udah di dunia nih, kapan dah masuk surga gitu kan, pasti kita pengen kan. Cuman masalahnya udah siap belum gitu ya, udah siap mau masuk surga atau belum gitu ya. Kalau Ibu Nuning buka lowongan, ayo yang mau masuk surga bareng sekarang gitu kan. Mungkin masih ada yang mikir-mikir gitu. Yang penting seorang yang beriman pasti visi misinya akhirat. Ya, bagaimanapun perjalanannya dia akan ke akhirat. Maka tentu ketika kita berteman, kita cari yang memang dunianya itu tidak menguasai dirinya, ya, atau pikirannya itu nggak dunia terus, ya. Dia bisa bagi keseimbangan. Jadi yang paling bagus tuh kata Rasulullah, hidup tuh seimbang, tidak juga dunia, ya, tidak juga akhirat, dunia dia lupakan. Yang penting itu kata Rasulullah, ummatan wasaton. Kita menjadi umat yang di tengah-tengah. Seimbang dunia kita, seimbang akhirat kita. Jadi misalkan Ibu Yanti ketika tugas fokus, ya Ibu Nuning ketika bekerja ataupun siapapun itu yang masih aktif bekerja, dia fokus dengan pekerjaannya, dia totalitas. Tapi ketika datang panggilannya Allah sholat, dia totalitas sholat. Ada panggilannya Allah ibadah, dia totalitas ibadah. Nah itu sebenarnya yang diinginkan, bukan akhirat sehingga adalah saya dunia nggak usah dikejar, saya kan dunia bagi saya. Itu juga salah gitu, karena akhirat ini ya ladangnya di dunia gitu, panennya akhirat. Kalau kita nggak bisa dapat akhirat kalau nggak berjuang di dunia. Dan tentu yang kita lihat dari kehidupan dia, dunia yang dia cari bukan semata-mata untuk dunia, tapi semata-mata untuk akhiratnya gitu. Misalkan ada yang berbisnis, ada yang berusaha, tujuannya ya bukan untuk diri saya saja, tapi saya ingin bantu orang lain, saya ingin banyak berinfak, saya ingin banyak bersedekah, saya ingin banyak berjuang. Nah itu ya bedanya orang yang kejar dunia semata dengan orang yang mengejar dunia karena akhiratnya. Nah ini harus kita bedakan. Ada orang yang mengejar dunianya saja, yang memang dia cari keuntungan dunia aja gitu. Tapi ada orang yang bekerja totalitas untuk dunianya, yang tujuannya adalah membantu bagaimana dia bisa bersegera dapat pundi-pundi amal kebaikan ke akhirat. Kita ambillah contoh Utsman bin Affan, kita ambillah contoh Abdurrahman bin Auf, kita ambillah contoh para sahabat Rasulullah SAW seperti Tolha, Zubair bin Awam, yang mereka dikatakan dalam buku sejarah hampir semua rata-rata ya sahabatnya Rasulullah adalah pedagang, pengusaha. Ya. Nah, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, bahkan ketika mereka wafat itu meninggalkan harta yang banyak, ya, meninggalkan warisan yang banyak. Nah ini kan menandakan kita jadi manusia, jadi orang yang beriman, memang dituntut Allah untuk kaya. Tapi kayanya bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Nah itu gambaran bagaimana kita memilih teman yang punya frekuensi atau cara pandang yang sama seperti kita kayak begini. Nah insya Allah aman. Insya Allah aman dan berkah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya sama-sama Ibu. Kalau semakin umur sepertinya semakin memilih teman ya Ustadz. Iya. Semakin seleksi gitu mencari teman. Betul. Karena biasanya kalau semakin berumur itu kan sudah banyak pelajaran hidupnya ya. Ya. Biasanya temannya udah banyak. Jadi apalagi ditambah pemahaman pengetahuan agama, bahwasanya agama meminta kita selektif berteman, maka pasti semakin dia menua tuh akan semakin cari teman-teman tuh yang kayak sekufu sama dia, yang lebih membuat dia nyaman, lebih membuat dia tenang, tidak lagi mencari teman yang ambisinya dunia saja gitu. Biasanya seperti itu. Dan itu sunnatullah sih. Memang sunnatullah yang Allah jelaskan, yang dimana tua itu bagian dari cara Allah membuat kita ingat kematian. Nah, jadi menua itu cara Allah mengingatkan manusia untuk mempersiapkan kematiannya. Makanya kenapa kita ada 3 fase. Fase lemah, bayi, sampai balik. Fase kekuatan, ya, dari kita balik sampai kita masuk usia emas kita, ya, itu fase kekuatan. Dan fase tua, fase lemah lagi, ya, di mana kita sudah mulai pensiun bekerja sambil menunggu, ya, saya mohon maaf, ya, orang tua itu sekarang ini yang pensiun kan tinggal menunggu apa sih?
Tunggu aja. gaji pensiun Nunggu aja. sama panggilan malaikat Isra. Malaikat itulah ya. Semuanya tentunya pasti. Cuman orang yang sudah diberikan usia lebih tentu kecondongannya kepada akhirat itu pasti akan lebih besar. Kenapa? Karena itu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan dia kembali kepada Allah. Jadi enaknya tuh yang diberikan usia seperti Ibu Nuning, Ibu Yanti dan ibu-ibu yang lain yang sudah masuk usia 60 tuh, ya. Itu enaknya nikmatnya karena kita bisa sampai ke fase itu, di mana fase itulah yang memang banyak orang pergunakan untuk ibadah. Kalau seperti fase saya ini kan teman-teman saya misalkan yang sepupu sama saya, seumuran dengan saya, fasenya mereka tuh masih lagi ngejar-kejar dunia, lagi ambisi-ambisinya dunia, lagi betul-betul mengejar mimpinya, yang terkadang itu membuat dia lalai kan ingat sama Allah. Tapi kalau fase-fase tua kan, ya mana mungkin udah usia begini, mana mungkin masih kerja pensiun dan lain sebagainya. Nah, itulah nikmat yang harus disyukuri oleh ibu-ibu yang sudah sampai usia itu, yang mungkin kami ini belum sampai ke situ. Tapi ini adalah semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terus memperbaiki keimanan. Makanya kematian dirahasiakan Allah, ajal dirahasiakan Allah ya. Agar kita semua mempersiapkan keimanan dan bekal-bekal kapanpun itu dan waktu apapun itu yang Allah telah tetapkan kepada kita. Jadi seperti itu Ibu ya. Ya Ustaz. Iya, Pak Ustadz, tapi kenapa Pak Ustadz, mohon maaf, tapi kecenderungannya tuh Pak Ustadz ya, kalau saya ngajak ke akhirat, saya ngajak ke akhirat tuh lebih susah ya Pak Ustadz daripada saya ngajak ke dunia. Oh, jelas Ibu, jelas. Itu nggak usah dipertanyakan. Kenapa Ustadz jelas? Karena memang hawa nafsu kita ini tercipta buat dunia, bukan buat akhirat. Oh gitu ya. Nah, iya, hawa nafsu kita ini memang untuk dunia, itulah yang susah. Kalau hawa nafsu ini diciptakan untuk akhirat, nggak usah lagi ada petunjuk, nggak usah lagi ada nabi. Iya, itulah kenapa Allah mengatakan ujian dunia itu adalah ujian. Ya ujiannya itu karena ini kita diberi hawa nafsu yang memang untuk cintanya tuh ke dunia, itu yang berat. Ya, makanya ya, kalau ibu-ibu lihat ini Ustadz tapi glamor banget ya kan, banyak ya gitu ya. Iya. Itu karena memang hawa nafsu dia, hawa nafsu manusia, ya bukan malaikat gitu ya. Ustadz ini kok nikah lagi gitu ya. Ini kok istrinya banyak, istrinya itu karena memang kan boleh Ustadz sampai 4. Iya boleh sampai 4 ya kan. Ya. Syaratnya terpenuhi. Iya, iya betul. Berat dan, itu ya Un. Dan berat. Dan selain dia memang boleh 4 dan syarat terpenuhi, dia juga bukan dai kondang. Kalau dia dai kondang bahaya. Jadi gosip tuh. Jadi gosip. Malah dia nggak tenang. Ya, kalau Ustadz kampung kan itu rata-rata istrinya banyak karena bebas dari gosip gitu ya. Jadi enak ya jadi Ustadz kampung. Iya. Ditinggal di jamaah ya. Iya betul. Iya. Baik, ibu-ibu. Baik Ustadz. Kita jazakallah. Wa iyyakunna semuanya. Ada lagi sebelum kita tutup dengan doa? Iya. Nanti doa ya. Ini Bu Ai lagi isoman, sakit Bu Sri Sundari. Nanti minta doanya ya Pak Ustadz. Ya, semua baik, aja Pak Ustadz. Jadi muslimin muslimat gitu ya. Semuanya. Semua. Ada lagi nggak tuh ibu-ibu? Iya, ini kakaknya Mbak Reni juga meninggal di Semarang ya. Makanya nggak kajian. Jadi pokoknya untuk semua ibu-ibu yang lagi isoman, yang lagi sakit, yang lagi mungkin ada masalah, supaya masalahnya cepat selesai dan ibu-ibunya cepat sehat kembali. Iya, jadi kalau gitu lu pegang 200 kan. Silakan Ustaz. Baik, ibu-ibu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung kajian kita ini, di majelis ilmu yang mulia ini, yang Allah berkahi, yang Allah berikan ketenangan bagi siapa saja yang menuntut ilmu. Allah curahkan rahmat dan limpahan kasih sayangnya bagi siapa saja yang senantiasa menuntut ilmu. Allah kelilingi kehidupan mereka dengan para malaikat yang mulia, dan serta Allah senantiasa sanjung namanya, agungkan namanya di hadapan penduduk para langit. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan tersebut dan selalu diikhlaskan dalam ibadah,
selalu diberikan kekuatan keistiqomahan dalam ibadah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa didampingi dakwah kita, kehidupan kita dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انفعنا أن البلاء والوباء والغلاء والزلازل والشدائد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Rahman, Ya Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, ya Tuhan kami. Hajatuna ilaika katsir, yassir alaina kulla asir. Ya Allah, hajat-hajat hidup kami banyak, ya Allah. Keinginan-keinginan hidup kami banyak, ya Allah. Terutama kami ingin semua hidup bahagia dunia dan akhirat, ya Allah. Maka mudahkanlah segala sesuatu yang sukar, ya Allah, menjadi mudah. Mudahkanlah segala sesuatu yang sukar menjadi mudah, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk ibadah. Mudahkanlah kami untuk mencari rezeki, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mendapat keturunan yang soleh dan solehah, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk membaca Quran, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk menunaikan kewajiban-kewajiban-Mu, ya Allah. Mudahkan kami untuk menjauhi segala larangan-larangan-Mu, ya Allah. Yassir alaina kulla asir. Mudahkan semua, ya Allah, segala urusan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, kami berdoa meminta kesembuhan bagi teman-teman kami yang sedang sakit, ya Allah. Bagi sahabat-sahabat kami yang tidak bisa mengikuti majelis ini karena sakit, ya Allah. Angkatlah penyakitnya, ya Allah. Sembuhkanlah penyakitnya, ya Allah. Tanpa tersisa rasa sakit dalam dirinya, ya Allah. Jadikanlah penyakitnya penyakit yang membawa ketakwaan baginya, ya Allah. Penyakit yang menggugurkan dosa-dosanya, ya Allah. Dan penyakit yang membawanya dekat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengetahui apa isi hati kami. Engkau mengetahui aib-aib kami, ya Allah. Engkau mengetahui keburukan kami, ya Allah. Maka ampunilah segala kekhilafan kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah segala perilaku jahat kami, ya Allah. Ampunilah segala kezaliman kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, ya Allah. Kelak kami nanti akan menjadi hamba-Mu yang merugi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada hati-hati kami ini, ya Allah, ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan senantiasa sucikanlah hati kami, ya Allah, dengan keimanan, dengan ketakwaan, ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha. Kamulah, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati ini, ya Allah. Maka jagalah hati kami dari sifat-sifat keburukan. Jagalah hati-hati kami, ya Allah, dari segala penyakit-penyakit hati, ya Allah. Hasad, dengki, ria, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dikatakan, ya Allah, sombong, takabur, namimah, ghibah, dan lain-lainnya, ya Allah, dari penyakit-penyakit hati, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Terima kasih. Sama-sama Ibu, sehat semuanya, berkah. Ketemu lagi di lain waktu. Yening, Wayanti. Ya. Ini dulu. Ya. Izin Ibu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا